Berlatar di kampung halamannya Meguri Fujiura, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Kageyama, seorang anggota Yakuza sekaligus satu-satunya Yakuza yang tidak memiliki tato akibat memiliki kondisi kulit yang sensitif. Kageyama sangat setia kepada bosnya bernama Kamiura. Ini babangusnya, seorang bos Yakuza yang sangat disegani dan dihormati berkat perlindungan yang dia berikan kepada seluruh penduduk yang ada di kota. Dia bernama Kyoko, seorang wanita yang menjadi korban perkosaan dari salah satu oknum Yakuza, di mana Kageyama memberi perhatian lebih kepada Kyoko sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Beralih ke salah satu rumah penduduk yang di situ ada seorang bocah bernama Masaru yang hidup berdua bersama kakaknya. Kemiskinan membuat mereka berdua hidup menderita, serba kekurangan dan jarang makan fried chicken, sehingga Masaru memutuskan untuk mati saja dengan menyuruh kakaknya sendiri untuk membunuhnya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan bagaimana bijak dan baiknya bos Kamiura ketika dia memberikan santunan berupa uang beserta dompet-dompetnya sekalian demi membantu perekonomian Masaru dan kakaknya tersebut. Kamiura pun mengajak Kageyama ke warung Kakek Sugi yang merupakan warung langganannya selama bertahun-tahun, di mana saat Kamiura meminta sesuatu untuk diminum, Kakek Sugi pun pergi ke belakang, lebih tepatnya ke basement rahasia yang di situ terdapat beberapa pria dewasa tengah duduk tertib sambil melakukan kegiatan merajut untuk melatih kesabaran mereka. Konnichiwa. Ternyata pria-pria ini adalah para Yakuza yang sedang dalam masa hukuman atau sanksi setelah diketahui melakukan kesalahan fatal, di mana hukuman ini sendiri berupa latihan kesabaran dengan merajut dan diberikan beberapa rasa sakit seperti diinjak kakinya, yang barang siapa mampu bersabar bahkan memberikan satu kaki lagi untuk diinjak, maka hukumannya dinyatakan telah selesai. Dan ya, alih-alih bisa kembali bebas, rupanya para Yakuza ini akan berakhir dengan kematian karena ujung-ujungnya tetap saja akan dibunuh, di mana Kakek Sugi mengambil darah mereka untuk dimasukkan ke dalam teko yang ketika Kageyama ditawari untuk minum, Kageyama pun hanya manut-manut saja tanpa tahu apa yang sedang diminumnya. Keesokannya di markas Yakuza, Kageyama terlibat sedikit perdebatan dengan seorang senior yang kurang menyukainya akibat tidak memiliki tato yang menjadi identitas seorang Yakuza, di mana perdebatan itu seketika terhenti ketika bos Kamiura tiba di sana dan menanyakan ada masalah apa hari ini. Diketahui ada seorang oknum guru yang bermasalah, yakni memiliki banyak hutang dan pinjaman online akibat kecanduan Abah Zeus, di mana bos Kamiura menyuruh si guru untuk pergi dari sini dan memperingatkannya untuk tidak bermain permainan berdebah itu lagi jika masih kalah dan rungkat dan sayang dengan nyawanya sendiri. Setelah bubar ngantor, Kageyama pun menjenguk Kyoko untuk melihat kondisinya yang kini sudah lebih membaik, yang ketika keluar, Kageyama cukup terkejut sekaligus refleks menendang si Angus yang merupakan ajudan bosnya, kenapa ada di sini dan membiarkan si bosnya berjalan di luar sendirian, yang ternyata itu merupakan perintah dari bos Kamiura sendiri yang memang sedang ingin jalan-jalan sendirian tanpa didampingi oleh anak buah. Saat itulah muncul pendeta yang membawa peti di punggungnya, berpenampilan seperti Van Helsing sang pembasmi vampir. Pendeta ini nampaknya sudah lama mengenal Kamiura, yang hal itu terbukti dari percakapan mereka berdua, dan tiba-tiba ya, si pendeta ternyata tidak sendiri. Dia datang bersama dengan Medog alias Kang Yayan Ruhian yang langsung menyerang Kamiura hingga tak berdaya. Yang tak lama muncullah Kageyama yang datang bermaksud untuk menolong, tetapi justru dialah yang harus dibuat babak belur. Bos Kamiura pun langsung sekarat ketika ditembak menggunakan senapan khusus milik si pendeta, di mana Medog benar-benar mengakhiri si bos ketika dia memenggal kepalanya hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.
Dalam kondisi setengah sadar itulah Kageyama sempat melihat si kapten yang merupakan anak orang atau orang kepercayaannya si bos Kamiura yang ternyata telah berkhianat dan bersekongkol dengan si pendeta. Di mana saat mereka semua sudah pergi, Kageyama pun bangkit dan mengambil kepala si bos yang ternyata terungkaplah sudah jika selama ini si bos Kamiura adalah spesies yang suka nyedot getih alias penghisap darah, bukan nyamuk, lintah atau koruptor, melainkan seorang vampir, lebih tepatnya vampir Yakuza, yang mana itulah alasan kenapa bos Kamiura benar-benar kuat dan mampu bertahan dari luka apapun seperti aksi bertarungnya di adegan awal tadi. The Vampire no Michiyuki. Dengan fakta bahwa dirinya telah dikhianati dan tidak akan bertahan, bos Kamiura pun menyempatkan untuk menggigit Kageyama sehingga dia akan berubah menjadi vampir dan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Beralih ke para pengkhianat yang mendatangi warungnya kakek Sugi, di mana Samsul yang belum mengetahui sosok asli bos Kamiura pun cukup terkejut saat melihat beberapa kawan Yakuzanya yang menghilang ternyata selama ini dikurung di basement rahasia, yang faktanya mereka-mereka ini dijadikan makanan untuk memenuhi asupan darah bagi bos mereka, yaitu Kamiura. 有点这次开始不然もう神うら Vampire に命を預けてたってことが言われる。 Tak lama muncullah karakter baru yang merupakan kawan dari Medok dan si pendeta, yaitu Kappa Goblin. Ini bebenguknya, kedatangannya sekaligus membawa keabsurdan atau hal absurd pertama yang mungkin sulit diterima oleh akal sehat. Selain memiliki mulut yang bau dan fisik yang tidak puguh dengan punggung cangkang kura-kura, mulut paruh ayam, dan tangan menyerupai bancet, si Kappa Goblin ini pun mengatakan bahwa mereka masih memiliki satu kawan yang belum datang, yang merupakan seorang pembunuh terkuat dari yang terkuat, mendapat julukan sebagai raksasa modern, tapi biasa dipanggil dengan nama si Kodok. 彼が来る。世界最強のテロリストや。恐ろしすぎて笑うてるわうぜ。 Kembali pada Kageyama yang sedang merasakan efek transisi menjadi vampir, di mana secara kebetulan dia melihat seniornya sedang mengganggu dan menyakiti warga yang merupakan pasangan suami istri. Setelah kabar kematian bos Kamiura, seluruh Yakuza di Kodai Tim bertindak brutal dan di luar aturan, sehingga ketika melihat Kageyama masih hidup, si senior pun mengeluarkan sepucuk pistol dan menembak Kageyama secara tidak puguh-puguh. 手出さねえのは親父の掟だ Dan ya, Kageyama seketika merasakan panas luar biasa saat peluru menembus tubuhnya, yang mana dia langsung menyerang si senior beserta dua anak buahnya. Bahkan saking panasnya, Kageyama berhasil memasak ceplok telur hanya menggunakan telapak tangannya sendiri. 仇に手出してんじゃねえか。 Setelah merubah pasangan suami istri itu menjadi vampir, mereka berdua pun mengejar seorang siswi sekolah, dan dari situ seluruh penduduk di kota ini pun menjadi tampir. Sedangkan untuk Kageyama, dia merasa bersalah setelah menyakiti warga dan sempat akan bunuh diri, tetapi seketika dia teringat dengan pesan bosnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Kageyama pun mendatangi Kyoko untuk memeriksa kondisi terkininya, yang di situ dia nyaris saja menggigit Kyoko setelah melihat leher mulusnya. Namun karena masih kontrol, Kageyama pun memilih untuk menghindar dan justru menggigit leher seorang perawat yang kebetulan ada di sana. Kageyama pun tersadar di tempat persembunyiannya kakek Sugi, yang langsung menjelaskan tentang kondisi vampirnya saat ini, bahwa Kageyama sekarang sudah resmi menjadi salah satu varian vampir bernama vampir Yakuza, dan ada beberapa aturan penting atau semacam tutorial untuk menjadi seorang vampir yang disiplin, bersahaja, berdikari, dan bermanfaat untuk sesama. ちゃんとあんたの中で親父さんの血がビートを刻んでるんだ。ヤクザだけだと営業出張 Karena membutuhkan pasukan untuk membalas dendam, Kageyama pun mendatangi Masaru, si bocah pecundang yang selalu menyendiri, untuk mengubahnya menjadi vampir, di mana sebagian besar penduduk kota pun ini menjadi vampir Yakuza yang memiliki insting dan darah Yakuza, yang membuat Yakuza asli menjadi ketar-ketir. Samsul dan si kapten pun bahkan terheran-heran dengan kelakuan semua penduduk yang kini melakukan judi dan bersikap seperti Yakuza melebihi Yakuza itu sendiri. Kekacauan terjadi di jalanan, bahkan para polisi yang sudah digigit pun kini tidak menjalankan tugas dengan baik, bahkan seolah acuh tak acuh saat Samsul dan rekan-rekan meminta bantuan. やると思ってんのかよ Tak hanya Masaru, polisi, dan beberapa warga, si guru yang waktu itu suka berjudi pun sekarang berubah menjadi vampir dan kebetulan sedang melahap seorang wanita muda, di mana saat Samsul dan kawan-kawan sedang memperingatinya, tiba-tiba あおいおい何やってんだよ先生 tak hanya itu, saat mereka akan pergi, muncullah Masaru yang berdiri di tengah jalan, di mana dia langsung menyerang mobil Samsul hingga mereka semua menjadi ketakutan sendiri dibuatnya.
Keesokan paginya, Kageyama sudah berhasil merubah setengah penduduk kota menjadi vampir dan menjadikan mereka semua menjadi pasukan vampir Yakuzanya, di mana si kapten sendiri tiba-tiba mengalami kondisi congean ketika dia mendengar ada tetesan air di telinganya, bahkan memuncratkan sejumlah cairan putih dari dalam telinganya tersebut. Dan ya, muncullah Kageyama yang datang untuk membalas dendam pada si kapten, di mana di situ dia harus kembali berhadapan dengan Medok yang sudah menunggunya di dalam sana. Saat si pendeta akan menembak itulah muncul Kaketsugi dengan bom palsunya, sehingga Kageyama berhasil diselamatkan dan dibawa kabur dari tempat tersebut. Keesokannya, Kageyama terlihat sedang berdiri di tepi pantai dengan Kyoko yang sudah ada di sana. Tiba-tiba terjadi gempa hebat yang disinyalir berasal dari kemunculan si kodok alias si raksasa modern yang sempat dikatakan oleh Kappa Goblin tadi, di mana Kyoko memberikan support berupa pelukan agar Kageyama tetap bersemangat untuk menggantikan bosnya menjadi seorang vampir Yakuza sejati. Dan inilah sosok si kodok, seorang pembunuh yang ternyata hanyalah pria biasa yang memakai kostum kodok, namun memang dari gerakannya yang cepat terbukti bahwa dia adalah seseorang yang sangat profesional. Kedatangan si kodok pun disambut baik oleh Kappa Goblin dan kawan-kawan, yang di situ si pendeta sempat komplain akan keterlambatannya yang langsung dibalas oleh sebuah jurus pengkaku tubuh atau Sharingan lah, yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Disinilah si kodok menunjukkan kesadisannya ketika dia membunuh seluruh Yakuza yang sedang merajut, sehingga sudah jelas bahwa kedatangan si kodok kemari adalah untuk bertarung dengan Yakuza terkuat yang tak lain adalah Kageyama. Cerita pun semakin absurd ketika Samsul mendatangi si kapten yang sedang bercocok tanam menggunakan cairan putih yang keluar dari telinganya, sehingga hal ini menjadi benar-benar membuat saya lihat dan menjadi tidak kukuh. Ada Yakuza, vampir, manusia setengah jadi-jadian, kostum kodok, dan conge putih. Kemana arah hidup Anda? Masih jogeran! Terjadi kekacauan ketika bentrok antar penduduk dan Yakuza akhirnya pecah, namun keributan itu seketika terhenti oleh sebuah gempa hebat, pertanda akan kemunculan si kodok yang datang ke sana. Tak lama muncullah Kageyama yang datang dengan jubah hitamnya, di mana si kodok langsung mengambil kuda-kuda untuk melakukan pertarungan. Tetapi sebelum itu, Kageyama membawa Masaru untuk menemui si kapten dan menyuruhnya untuk menunjukkan kemarahan, sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pecundang. Setelah si kapten mati, Kageyama pun kembali ke si kodok untuk melakukan pertarungan yang meskipun si kodok memakai kostum yang gagaribang atau rariu atau raridu, gerakannya cukup gesit dan menawan, sehingga membuat Kageyama cukup dibuat kewalahan. Saat si kodok akan menyerang Kageyama menggunakan nunchaku, muncullah Samsul dan Angus adiknya membawa sebuah bus yang dilengkapi dengan Gatling gun otomatis dan... Dikira sudah tewas, si kodok ternyata kebal terhadap peluru dan berhasil bangkit kembali, bahkan sempat terbang menggunakan granat yang diletakkan tepat di bawah kakinya. Saat itulah muncul si pendeta yang langsung mengajak Samsul dan Angus pergi ke tempat lain untuk melakukan pertarungan sendiri, sementara si kodok akhirnya memutuskan untuk membuka kostum yang wujud aslinya ternyata tidak kalah absurd dengan kostumnya, bahkan memiliki penampilan dan gaya seperti Bruce Lee dengan udel yang ditutupi oleh semacam plester. Samsul sendiri berhasil mengejar si pendeta dan terlibat sedikit baku tembak di antara mereka berdua, di mana Samsul yang sudah lebih dulu tertembak pun berhasil bertahan dan sukses membunuh si pendeta menggunakan pistol biasa yang dibawanya. Kembali pada Kageyama yang benar-benar kewalahan melawan gesit dan cepatnya gerakan si kodok, Angus tiba-tiba muncul dengan 2 granat di tangan. Maksud hati ingin membantu, justru dia harus terkena jurus Sharingan yang membuatnya tewas oleh ledakan itu sendiri.
Saat itulah semangat Kageyama akhirnya bangkit dan berhasil menahan pukulan keras yang dilayangkan si kodok, yang secara tersengaja Kageyama berhasil menemukan kelemahan si kodok, yaitu udelnya, yang cara untuk mengalahkannya ternyata tidak kalah aneh dan edannya dengan alur cerita ini, yaitu cukup dibuka plesternya, mati setan. Setelah semua musuh tewas, kini saatnya Kageyama harus melawan musuh terakhir sekaligus terkuat, yaitu Mad Dog, yang dikira akan terjadi perkelahian hebat dan luar biasa. Ternyata hanya adu jotos biasa, dan yang menang adalah yang terakhir bertahan. Setelah Kageyama menang, kita akan melihat ending yang benar-benar memiliki imajinasi tinggi, sama seperti film Jepang pada umumnya yang selalu menampilkan raksasa sedalam setiap film Ultraman, yang si jahatnya atau musuhnya kalah pasti jadi raksasa. Si kodok akhirnya bangkit sebagai raksasa dengan kostum kodok raksasa, sehingga Kageyama akhirnya menunjukkan wujud aslinya untuk melakukan pertarungan akhir yang entah seperti apa kegilaannya. Tamat ending yang sangat amat paling membagongkan.